Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. With each breath I whisper, I adore thee.
leads me closer home. Whip up a bay, shabba the building. We follow day, better day, follow day, shabba day, follow day, we are. I trust in God, no matter come what may. For life eternal is in His hand. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer home. With a tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita
beritahukan hari esok, mungkin langit. Shalom, selamat bertemu kembali dalam persekutuan yang indah ini. Salam sehat untuk kita semua yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Ibadah kita hari ini akan dilayankan oleh Penatua Priyotomo SSC Teol, dan tema kita minggu ini adalah menghadapi penolakan dengan kasih. Namun sebelum kita memulainya, mari kita simak bersama tayangan warta berikut ini. Saudara yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Anda sepanjang minggu ini? Adakah semua berjalan dengan baik? Adakah keberadaan Anda diterima semua orang di sekitar Anda? Saudaraku, sekalipun kita mungkin tidak selalu diterima semua orang, tetapi Allah selalu mau menerima kita. Oleh karena itu, mari kita berhimpun dan menyembah Dia yang selalu ada untuk kita dalam segala keadaan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah
karena imanmu yang teguh. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, kehidupan kita tak selalu berlangsung baik. Banyak pergumulan yang harus kita hadapi setiap harinya. Banyak persoalan yang menyapa. Tetapi satu hal yang pasti, kita bisa berlindung kepada Tuhan. Pemazmur mengajarkan berserah dalam perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur 71 ayat 3 ia berkata, "Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku, sendengkanlah telinga kelamatanku. Bagikulah kau kubu pertahanan, gunung batu tempatku berteduh. Luputkanlah ku dari orang fasik, dari cengkraman orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah ya Tuhan harapanku, sejak muda kau kepercayaanku. Kepadamu ya Tuhan ku bertobat, sejak aku ada dalam kandungan.
Kau keluarkanku dari perut ibu. Kaulah saja yang selalu aku puji. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan biarkan ku mendapat malu. Ketika permasalahan menyapa, pernahkah kita merasa Tuhan menjauh dan tak peduli? Atau adakah kita justru memperlihatkan bahwa kita lebih dari apapun dalam segala hal, termasuk lebih dari Tuhan sendiri? Marilah kita mengakui di hadapan Tuhan dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Khalik semesta, ampunilah kami yang terkadang menganggap Engkau tak ada. Ketika kami dikelilingi beragam kesusahan dan tekanan, ampunilah kami yang terkadang beranggapan Engkau hanya memperlihatkan dan tak ingin mengambil tindakan, padahal Engkau tahu dan selalu bersama kami. Justru kamilah yang tidak datang kepadamu dan malah menyibukkan diri kami untuk tindakan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, yang menganggap diri sebagai Tuan atas diri kami dan melupakan Engkaulah Sang Khalik, pemilik hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, seturut kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, sekalipun orang di sekitar kita tidak selalu ada, sekalipun tidak semua orang menerima keberadaan kita, sekalipun orang yang kita kasihi meninggalkan kita, Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 103 ayat 17-18 mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang kecil dan lemah, tapi yang Tuhan sertai hingga saat ini sehingga dalam segala keterbatasan kami boleh melihat kasih Tuhan. Karena itulah kami juga percaya bahwa ketika Tuhan akan menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini, kami boleh berserah sepenuhnya dalam karya Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudaraku, pada hari ini bacaan kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Lukas 4 ayat 21 sampai 30 yang demikian. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu.' Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Tahukah kita bahwa setiap orang, saudara dan saya, kita ini punya pesan untuk dunia. Kita adalah orang-orang yang punya pesan, punya kabar untuk dunia ini. Dan pesan itu tidak harus berbentuk kata-kata, ucapan yang kata orang harus inspiratif. Tidak selalu kita harus bisa memberikan saran, ngasih semangat, jadi motivator buat orang lain. Mungkin itu lewat kutipan singkat atau artikel yang mendalam, yang kena banget, yang bikin orang lain bisa tergerak. Pesan kita, saudara-saudara, tidak harus begitu bentuknya. Kan ada orang yang gak perlu banyak omong, tapi tindakannya nyata. Kita kenal orang-orang seperti itu. Orang-orang yang bisa menolong, mengangkat orang lain, membebaskannya, membuat orang lain itu merasa diterima. Bahkan jadi punya keberanian untuk memilih sendiri, menentukan pilihannya sendiri. Bahkan saudara, kita pun pernah menjumpai orang yang kayaknya gak perlu ngomong, gak perlu nunjukin dia itu lagi sibuk mengerjakan ini dan itu. Tapi begitu orang ini, begitu dia ada di tengah-tengah kita, tiba-tiba rasanya udara itu jadi lebih sejuk. Turun 2 derajat. Rasanya tiba-tiba jadi enak sekali.
untuk kita melahirkan ide-ide, nyaman buat kita juga berkarya. Dan disadari atau tidak, saudara-saudaraku, kita bisa juga jadi salah satu orang yang seperti itu. Yang kita katakan bisa menjadi daya dorong buat orang lain. Yang kita lakukan bisa melepaskan orang lain dari macam-macam ketergantungan dan keterikatan. Cara kita hadir bisa mengubah suasana jadi lebih kondusif, lebih mendukung untuk orang lain bertumbuh dan berkembang. Nah, ini pertanyaannya saudara-saudara. Menurut pengalaman kita masing-masing, perasaan kita masing-masing, penilaian kita masing-masing, apa pesan saudara untuk dunia? Apa pesan kabar dari saudara yang paling kuat, yang bisa dirasakan oleh dunia sekitar kita? Apakah pesan itu pesan yang baik, kabar baik untuk semua? Ya, mungkin kita bisa dengan mudah berkesimpulan bahwa kalau kabar itu baik, isinya baik, diserahkan, diantarkan, dideliver dengan baik juga, kabar baik itu pasti diterima. Tapi sebaliknya kalau kabar buruk, ya pasti ditolak atau disangkal, tidak mau diterima. Kita tahu hari-hari ini kita masing-masing mendengar kabar, menerima kabar, ada yang baik, ada yang buruk. Dan secara natural, secara alamiah, kita pasti memilih yang baik, yang enak, yang rasanya nikmat, mendukung hidup kita. Tapi bagaimana jika ternyata kabar yang baik, yang sungguh-sungguh baik justru adalah kabar buruk? Bagaimana jika ternyata kabar yang paling baik justru adalah kabar buruk yang kita terima? Saudara pernah merasakan ini? Bahwa ketika kita harus berubah, itu kabar baik. Ternyata kita harus menerima kabar buruknya. Satu hal yang mendorong kita, memaksa kita untuk berubah. Bagaimana jika kabar baik yang sungguh-sungguh baik ternyata adalah kabar buruk? Yesus dalam kisah Injil hari ini, juga dalam kisah Injil minggu lalu yang kita renungkan bersama, sudah menyatakan yang namanya kabar baik, berita pembebasan untuk orang miskin, untuk orang tertindas. Kalau mau diperlebar itu tidak hanya untuk orang-orang yang secara finansial bergumul atau secara sosial tertekan. Banyak dari kita yang mungkin merasa miskin, merasa tertindas. Berita itu seharusnya juga sampai buat kita. Tapi pada saat yang sama saudara-saudara, Yesus membukakan mata, mengingatkan banyak orang, para penggemarnya yang ikut-ikut dia kemana-mana. Mungkin juga kita, bahwa itu bisa juga adalah kabar buruk. Buruknya di mana? Kita lihat bagaimana proses, bagaimana orang-orang yang ada di dekat Yesus ini, di dalam perspektif Yesus, mereka yang kagum, yang mendukung Yesus ini, ternyata bisa saja punya muara pemikiran, harapan, bahwa ada tuntutan, bahwa Yesus ini berkarya di kampungnya sendiri, di comfort zone-nya sendiri, seperti yang sudah-sudah mereka dengar terjadi di tempat lain. Bukankah kita kadang-kadang begini juga? Karena kita merasa kita dekat dengan Yesus, kita fans beratnya, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin baca Alkitab, kita bergumul dalam PA dan macam-macam. Kita katakan Tuhan harusnya bekerja dalam hidup saya. Tapi hari ini saudara-saudara, ketika berhadapan dengan para fans garis keras sebenarnya itu ya, Yesus justru mengutip 2 potong sejarah bangsanya. Sejarahnya ini soal nabi yang Yesus pakai peribahasa, tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Kalau kita belajar sejarah Israel, kita akan menemukan bahwa 2 orang nabi yang disebutkan oleh Yesus, Elia dan Elisa itu punya cerita yang menarik. Dua orang ini adalah 2 nabi besar yang justru
berkarya, pernah melakukan sesuatu yang luar biasa di luar yurisdiksi, di luar tempat seharusnya mereka bekerja sebagai nabi Israel. Lebih tajam lagi saudara-saudara, buat orang Israel juga disebutkan nama tempatnya itu Sidon dan Syria itu adalah, kalau ada orang-orang yang tinggal di sana pasti orang-orang itu adalah bangsa-bangsa yang menjadi musuh orang Israel. Yang seharusnya dalam perspektif, dalam gambarannya orang-orang Israel, mereka itu nggak pantas, tidak layak menerima sentuhan kasih Allah. Ketika Yesus mengingatkan bahwa Elia bisa-bisanya gitu ya, malah menolong seorang janda asing Sarfat di Sidon. Padahal ada begitu banyak janda Israel yang juga lapar dan butuh dibantu. Juga ketika Elisa malah memulihkan seorang panglima musuh dari Syria yang namanya Naaman itu. Ya jelas orang-orang pada saat itu naik darah, meledak kepalanya. Gara-gara yang dilihat dari Yesus ini adalah kabar baik buat mereka, tetapi justru kabar baik, kabar pembebasan itu gak jadi buat mereka. Gak bakal diwujudkan buat mereka. Darah mereka langsung naik, mendidih ke ubun-ubun. Detak jantung mereka langsung cepat, berubah jadi gerakan massa, keroyokan yang menyerbu, bahkan hendak menamatkan hidup Yesus. Karena satu hal. Karena Yesus menyentil satu titik yang sangat peka buat mereka. Itu adalah kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang katanya bangsa pilihan Allah. Bagaimana mungkin mereka yang bangsa pilihan Allah ini dilewatkan begitu saja oleh Allah. Sementara Allah malah memilih melawat bangsa lain, musuh mereka. Bagaimana mungkin kita yang rajin ke gereja, capek-capek daftar, kadang-kadang mungkin ada yang tertolak karena kepenuhan gerejanya. Kita sudah capek-capek jadi aktivis, mengerjakan ini dan itu, pengurus ini, panitia yang itu juga. Ketika sakit, ketika dalam pergumulan, malah tidak kunjung disentuh, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Sementara kita tahu tetangga kita, teman mungkin juga satu gereja yang hidupnya gak beres-beres amat gitu ya. Bahkan pernah melukai kita begitu rupa sampai kita jadi trauma. Orang-orang kayak gitu malah diberkati Tuhan. Saudara, di tengah-tengah huru hara seperti itu, ternyata Yesus gak ikutan panas. Yesus tetaplah sosok yang penuh cinta. Cinta Yesus itu tidak frontal. Tidak harus bertabrakan dengan cinta, dengan cita orang-orang sekampungnya gitu ya. Yang jauh berbeda dengan harapan dan karya Yesus sendiri. Cintanya itu gak harus kaku. Harus diterima pokoknya. Gak boleh ditolak. Cintanya itu tidak murah, tidak murahan. Harus habis di situ buat orang-orang sekampungnya sendiri karena dia orang situ. Tidak. Yesus memilih pergi dari antara orang-orang yang seharusnya jadi orang-orang yang paling hangat menerima dia. Tapi justru pada saat itu mereka jadi orang-orang yang paling panas dan ganas. Saudara, sekalipun ditolak, Yesus memilih untuk tenang. Yesus memilih untuk melanjutkan karya kasih-Nya di tempat-tempat lain buat orang-orang lain. Itu kelanjutan kalau kita baca ceritanya dalam Lukas ini. Itu kelanjutan kisah hidupnya sampai nafasnya yang terakhir, titik darah yang penghabisan di kayu salib. Dari kelanjutannya kita tahu saudara-saudara, Yesus memang gak pernah pingin frontal, terang-terangan memaksa masyarakat, rakyat sebangsanya itu untuk berubah, untuk bertobat, untuk segera berbalik kepada Bapa yang mengutus dia. Tapi yang jauh lebih penting, yang jauh lebih pas buat Yesus adalah berita kasih Allah, berita pembebasan yang utuh lahir batin, itu semua harus terus disampaikan dan dinyatakan. Bahkan kita tahu dalam beberapa cerita
Berita ini pun sampai untuk orang-orang yang tersisih, orang-orang pinggiran yang dianggap musuh, bahkan dipersetankan, yang dipatok nggak pantas untuk menerima cinta Allah. Justru kepada orang-orang seperti itulah Yesus hadir. Hari ini saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah lelah. Kita yang terlanjur menumpahkan seluruh hidup kita untuk melayani orang-orang dan dunia yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mungkin itu pasangan kita, keluarga kita, anak-anak, bahkan mungkin pekerjaan, rekan-rekan kerja kita juga, rekan-rekan pelayanan kita di gereja. Ketika kita merasa sudah terlanjur ngasih semuanya, tapi pada saat yang sama mulai merasa ditolak, dianggap kurang ini kurang itu. Ditolaknya entah mentah-mentah atau matang-matang, entah terang-terangan atau gelap-gelapan, padahal sudah terlalu banyak. Sudah kebanyakan air mata yang jatuh, sudah kebanyakan keringat yang menguap demi pewartaan, perwujudan kasih Tuhan. Kalau saudara hari ini sudah secapek itu, sudah sepenat itu, sudah sejenuh itu, ingatlah kisah ini saudara-saudara. Ingatlah bahwa Yesus pun pernah ditolak. Mungkin rasanya lebih daripada ditolak cintanya. Karena cinta sejati itu tidak menolak untuk ditolak. Cinta yang sejati itu menerima sekalipun tidak diterima. Cinta yang sejati itu tidak harus frontal, tapi terus mengaspal. Meskipun terik panas dan hujan deras. Cinta sejati itu ada dalam hidup kita. Cinta sejati itu adalah Allah yang berjalan bersama kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudaraku, sama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap tantangan yang sampai hari ini kami hadapi, Tuhan ada, kasih Tuhan hidup mengalir, menumbuhkan kami setiap hari. Kami bersyukur bahwa dalam segala keterbatasan kami, Tuhan terus lahir menjadi besar, bahkan bergumul dalam kehidupan kami. Bersama dengan kami menghadapi begitu banyak hal yang mungkin tiba-tiba berubah, tiba-tiba berganti. Karena itulah ya Tuhan, hari ini ketika kami juga tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti sekalipun banyak penolakan. Hari ini pun kami juga mau belajar mengikuti jejak langkah-Mu untuk mau terus memelihara kasih-Mu itu yang boleh kami sebarkan buat setiap orang, buat setiap hal yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Seperti juga kehidupan pelayanan kami sebagai jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Indah. Ketika kami boleh saling berbagi
segala talenta, bahkan juga kekurangan kami, yang semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh berkarya bagi kami. Ada di antara kami yang punya jabatan gerejawi, tapi ada juga di antara kami yang jemaat dan simpatisan. Semuanya boleh bekerja sama, semuanya boleh saling memberi diri, saling melayani. Itu semuanya karena kasih Tuhan, teladan Tuhan, bahkan juga Tuhan sendiri yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kreativitas, keberanian kami untuk terus bisa melayani. Sekalipun mungkin saat ini kami tahu, tidak sedikit di antara kami yang sakit, atau mungkin secara aktivitas juga terbatas. Kami mengingat mereka ya Tuhan, kami mengingat diri kami yang masing-masing punya keterbatasan ini. Kami percaya ketika sakit itu ada, ketika pergumulan untuk bisa sembuh itu membayangi kami, di situ juga kami boleh belajar Tuhan hidup bersama kami. Memang itu tidak mudah, tapi ajarilah kami ya Tuhan untuk mengingat-Mu, bukan mengingat keluhan-keluhan kami. Untuk mengingat kasih-Mu, bukan mengingat rasa sakit kami. Supaya kasih Tuhan sungguh-sungguh nyata. Bahkan kami pun bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana karya Tuhan sungguh nyata dalam diri saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kenal, yang saat ini kami juga ingat, untuk bisa sembuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalaupun ada yang terbatas, tidak bisa kemana-mana, susah untuk pergi, susah untuk berjumpa dengan yang dirindukan. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, berikanlah kami, anugerahkan kami sebuah kesabaran, ketekunan untuk boleh menghadapi setiap hari. Dengan pengharapan bahwa akan ada waktunya kami boleh ketemu lagi, kami boleh saling berjumpa untuk menyapa dan saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan. Itu juga yang kami rasakan ketika kami melihat, mengingat bahwa kami pun punya pergumulan soal perluasan lahan. Ada beberapa hal yang harus kami penuhi, kewajiban-kewajiban yang harus kami selesaikan. Ketika kami harus mengumpulkan dana, ketika kami harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan lahan yang baru ini ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat, pengertian, supaya apa yang kami rancang, apa yang kami pikirkan, apa yang kami usahakan, itu tetap sejalan dengan kehendak-Mu. Kalaupun sampai hari ini Tuhan menyertai, kami mau juga Tuhan menyertai hingga akhirnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami, juga bangsa ini, negara ini, Indonesia ini ya Tuhan, yang di dalamnya kami boleh hidup dan tumbuh. Kami percaya bahwa di dalam segala hal yang kami lihat sebagai tantangan ini, boleh kami lakukan bersama-sama, kami selesaikan beramai-ramai. Kalau ada yang menjadi pihak yang menentukan keputusan, ada juga pihak yang harus meneliti ini dan itu, dan ada juga kami yang harus mengerjakan kebijakan-kebijakan itu. Biarlah itu semua boleh berlangsung bersama-sama, sambil kami juga masih bisa saling memberi kritik yang membangun. Karena disitulah sekali lagi kami bisa merasakan karya tangan-Mu tetap ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa ada begitu banyak hal dalam keluarga, dalam gereja, dalam pergaulan kami dengan banyak orang. Ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang buruk. Tapi di tengah itu semua kami merasakan bahwa Engkau masih bersama dengan kami. Peganglah kami ya Tuhan, peganglah kami, sehingga kami boleh kembali kepada Engkau pada waktunya dengan sempurna sesuai dengan cinta kasih-Mu. Kami mau serahkan doa ini ya Tuhan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Marilah kita menyatakan syukur di hadapan Tuhan seraya mengingat pesan dalam Mazmur 107 ayat 1 dan 3 yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara juga dapat memberikan persembahan saudara melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Sang surya di kelapa yang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sugar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, membawa persembahan kami, hidup kami dan waktu kami, untuk kami serahkan kepadamu sebagai alat-Mu untuk mewujud nyatakan kasih-Mu bagi umat-Mu, bagi dunia ini. Layakanlah dan pakailah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, dunia perlu mendengar kasih dan karya Tuhan. Karena itu, sampaikanlah karya Tuhan bagi dunia dalam kesaksian saudara. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa saya.
kepada yang tersisih, karena hatinya dulu sendu, sebatang kara tanpa andai kala, ku utus kau membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, utus kau. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka marilah kita hidup di dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai, namun Bapak Ibu dimohon untuk menunggu arahan oleh petugas untuk boleh meninggalkan ruangan ini. Untuk itu, kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.